Halo, selamat datang. Gimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Di video kali ini aku akan membahas sebuah film terbaru dari DC yang berjudul Black Adam. Kalau kalian sudah nonton film DC yang berjudul Shazam, ini adalah spin-off dari film tersebut di mana Black Adam diceritakan mendapatkan kekuatan Shazam karena ia memiliki hati yang murni. Sebelum ke alur ceritanya, aku ingatin dulu ini adalah konten spoiler. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja yuk ke ceritanya. 2600 sebelum Masehi yang lalu terdapat sebuah kerajaan bernama Khandak yang dipimpin oleh seorang raja tirani yang bernama Raja Akhton. Dia memperbudak semua rakyatnya untuk mencari batu Eternium sebagai bahan utama untuk membuat mahkota sabak yang diketahui dapat memberikan kekuatan besar pada pemakainya. Pada suatu hari, salah satu budak berhasil mendapatkan sebuah batu Eternium, namun saat ia meminta imbalan dia malah dibunuh oleh prajurit kerajaan. Kejadian itu pun disaksikan oleh seorang anak laki-laki. Dia merasa tindakan raja dan prajuritnya sudah sangat keterlaluan, jadi ia pun mengajak semua budak untuk melakukan pemberontakan. Akibat kejadian itu, sang raja akhirnya menghukum si anak dengan hukuman mati. Ajaibnya, saat proses hukuman sedang berlangsung, anak laki-laki itu tiba-tiba menghilang. Ternyata ia telah dipilih oleh penyihir agung sebagai champion untuk mendapatkan kekuatan super. Into a champion. Dengan kekuatan itu, anak tersebut berhasil balas dendam dengan cara membunuh Raja Akhton dan semua prajuritnya. Kemudian beralih pada wilayah Khandak di masa sekarang ini. Khandak ditindas oleh sebuah kelompok yang bernama Intergang. Pada suatu malam, seorang arkeolog bernama Adriana Thomas terlihat memasuki wilayah Khandak bersama rekan-rekannya yaitu Karim, Samir, dan Ismail. Mereka berencana ingin mencari mahkota sabak. Sesampai di lokasi pegunungan Khandak, Adriana dan rekan-rekannya langsung beraksi, sementara Karim bertugas menunggu di luar. Sesaat begitu mereka masuk, Karim terkejut setelah melihat Samir tiba-tiba jatuh di hadapannya. Rupanya itu adalah ulah dari para Intergang yang datang untuk menyergap mereka. Sementara itu, di dalam Adriana dan Ismail menemukan sebuah kuburan dengan tulisan mantra di atasnya. Setelah itu, ia bergerak masuk lebih dalam sampai akhirnya ia berhasil menemukan mahkota sabak. Sayangnya pada momen itu, para Intergang berhasil masuk menyeret Karim dan juga menangkap Ismail. Adriana yang panik berinisiatif untuk membacakan mantra di atas kuburan yang sebelumnya ia temukan karena yakin itu adalah kuburan dari Ted Adam, seseorang yang ia yakini sebagai champion, yaitu si anak laki-laki di awal film. Check him out. Setelah sang champion dibangkitkan, ia langsung membantai habis semua Intergang yang ada di sana. Ted Adam sangat tidak terkendali hingga Ismail juga menjadi korban karena tertimpa reruntuhan. Adriana dan Karim yang masih selamat berusaha kabur secepat mungkin karena mereka juga berhasil menemukan mahkota sabak yang mereka cari. Di luar, Ted Adam kembali disergap oleh para Intergang dengan jumlah yang jauh lebih banyak. Ia ditembaki terus-menerus, namun semua peluru tidak mampu menembus tubuh kekarnya. Tanpa memperdulikan apapun, Ted Adam langsung membantai mereka semua. Ada satu hal yang bisa melukai tubuh Adam, yaitu sebuah senjata berbahan dasar Eternium. Setelah mendapatkan luka di tubuhnya, Adam memilih untuk kabur dari lokasi tersebut. Di waktu yang sama, Ismail ternyata masih hidup, dan ia adalah bagian dari Intergang. Scene pun beralih memperlihatkan kediaman Hawkman.
Ia mendapatkan perintah dari Amanda Waller untuk menangkap Ted Adam bersama dengan JSA atau Justice Society of America, di mana kelompok itu menaungi beberapa superhero mulai dari Atom Smasher, Dr. Fate, dan Cyclone. Adam akhirnya sadar. Saat itu ia ditemani oleh anaknya Adriana yang bernama Amon. Melihat kondisi Khandak yang saat ini membuat Adam kebingungan tentang apa yang sudah terjadi. Amon menjelaskan bahwa Adam telah terkubur selama ribuan tahun dan ia berhasil bebas setelah Adriana mengucapkan mantra di atas kuburnya. Adriana dan Amon pun percaya bahwa Adam adalah seorang yang bisa membantu Khandak terbebas dari Intergang. Mendengar hal itu, Adam yang berjiwa bebas menolak untuk membantu mereka karena ia merasa bahwa ia bukanlah seorang superhero. Setelah itu, Adam pun pergi menuju ke sebuah patung yang tampak seperti dirinya. Saat Amon berusaha mengejar Adam, ia mencuri radio komunikasi milik seorang Intergang untuk mengumumkan kalau mereka sudah memiliki penguasa yang baru. Hal itu membuat Amon ditangkap oleh pasukan Intergang. Adriana berusaha membebaskan putranya, namun ia juga malah ikut ditangkap. Di saat itulah Adam akhirnya datang membebaskan mereka. Satu persatu pasukan Intergang dibantai habis tanpa ampun. Lalu saat Adam akan menjatuhkan dua anggota Intergang, Hawkman dan teman-temannya pun akhirnya datang. Hawkman langsung menyelamatkan para Intergang yang akan dibunuh oleh Adam. Hawkman dan Dr. Fate lalu meminta Adam untuk menyerahkan diri karena mereka menganggap Adam sebagai ancaman bagi Khandak. Emosinya yang tidak terkontrol membuat Adam selalu menyelesaikan masalah dengan pembunuhan, dan tindakannya itu sangat bertolak belakang dengan prinsip JSA. Akibat ketidakcocokan antara mereka, Adam pun akhirnya harus berhadapan langsung dengan para anggota JSA. Meskipun begitu, Adam ternyata masih cukup kuat untuk menghadapi mereka semua sendirian. Melihat hal itu, masyarakat Khandak sangat antusias karena mereka akhirnya menemukan seorang superhero yang benar-benar mampu melindungi mereka. Bahkan JSA yang mengaku sebagai penegak keadilan saja dirasa masih belum cukup memberikan kontribusi bagi masyarakat Khandak. Kemudian Adam pun pergi ke arah pegunungan Khandak. Dr. Fate dan Hawkman kemudian menemui Adriana untuk menanyakan di mana mahkota Sabak yang ia temukan karena mahkota itu sangatlah berbahaya jika nantinya jatuh ke tangan orang yang salah. Mahkota itu ternyata tidak ada di tangan Adriana karena sudah dibawa oleh Amon. Scene lalu berganti memperlihatkan apa yang terjadi di masa lalu. Pada saat itu Adam menggunakan kekuatannya untuk membantai Raja Achton dan juga semua pasukannya. Perbuatan Adam itu akhirnya membuat Dewa Agung marah karena ia sudah menggunakan kekuatannya untuk membunuh banyak orang. Jadi Adam bukanlah dikubur, melainkan dikurung oleh Dewa Agung akibat perbuatannya, dan sekarang Adriana telah membebaskan Adam dari penjara yang sudah mengurungnya selama ribuan tahun. Sesampainya di rumah Amon, begitu terkejut melihat Ismail sudah berada di rumahnya dan menodongkan pistol ke arahnya. Ismail tahu bahwa mahkota Sabak berada di tangan Amon. Jadi dia pun menyuruh Amon untuk segera menyerahkannya. Demi melindungi Amon dan mahkota itu, Karim menyuruh Amon untuk pergi dan sebagai gantinya ia pun ditembak oleh Ismail. Amon kemudian menghubungi ibunya dan memberitahu kalau ia sedang bersembunyi karena dikejar oleh para Intergang. Adriana yang mendengar hal itu lalu meminta bantuan Adam untuk menyelamatkan putranya. Sayangnya Adam terlambat karena Amon sudah berhasil ditangkap oleh Ismail dan dibawa pergi menuju ke sebuah tempat. Karena hal itu, JSA pun ikut membantu Adam dalam mencari Amon. Mereka membongkar satu persatu kendaraan pasukan Intergang, namun mereka tak kunjung menemukan Amon.
Sementara di waktu yang sama, Dr. Fate pergi menyelamatkan Karim yang sedang terluka akibat ditembak oleh Ismail. Adam terus mengejar salah satu pasukan intergeng sampai ke negeri Cina. Sayangnya ia terkecoh karena pasukan itu ternyata tidak membawa Amon. Semuanya pun kembali berkumpul di rumah Adriana. Hawkman kemudian datang membawa 2 anggota intergeng untuk diinterogasi. Adam kemudian membawa kedua anggota intergeng itu ke langit. Ia mengancam akan menjatuhkan mereka jika mereka tidak mengaku di mana Amon saat ini. Meskipun tindakan Adam sangatlah berbahaya, namun pada akhirnya mereka pun berhasil mendapatkan informasi bahwa Ismail telah membawa Amon ke markas intergeng yang ada di tengah gurun. Di situasi itu, Hawkman lagi-lagi mengungkapkan kekesalannya atas perbuatan Adam yang dinilai selalu bertindak sesuka hati. Akibatnya mereka berdua kembali terlibat perkelahian satu sama lain. Di tengah perkelahian itu, Adam menemukan mahkota sabak yang disembunyikan di dalam lemari milik Amon. Setelah diteliti, mahkota sabak ternyata bertuliskan hidup satu-satunya jalan menuju kematian. Mereka semua kebingungan apa maksud dari kalimat itu. Yang pasti Adriana menegaskan bahwa mereka harus melakukan apapun untuk menyelamatkan putranya. Long story short, mereka pun akhirnya sampai di markas intergeng. Di sana Ismail langsung menyuruh mereka untuk menyerahkan mahkota sabak jika mereka ingin nyawa Amon tetap selamat. Mendengar hal itu, Adriana akhirnya terpaksa menyerahkan mahkota sabak pada Ismail, dan itu tentu saja membuat Adam marah besar. Luapan kemarahan Adam menyebabkan kekacauan sehingga semua anggota JSA harus bekerja sama untuk menyelamatkan Adriana dan Amon. Setelah kejadian itu, mereka berhasil menyelamatkan Amon serta merebut kembali mahkota sabak, dan tentunya mereka juga berhasil membunuh Ismail. Setelah itu, Adam dan Hawkman kembali bertemu di singgasana Raja Achton. Di sanalah Adam akhirnya jujur bahwa sebenarnya orang yang dipilih oleh Dewa Agung sebagai champion adalah putranya yang bernama Khurud, yakni anak laki-laki yang kita lihat di awal film. Setelah Raja Achton tahu bahwa Khurud memiliki kekuatan yang sangat luar biasa, dia pun langsung mengirim beberapa prajurit untuk mengeksekusi orang tua Khurud, yakni Adam dan istrinya. Ketika Khurud menemukan ayahnya dalam kondisi kritis, ia pun rela memberikan kekuatan Shazam pada ayahnya demi menyelamatkan nyawanya. Setelah kekuatan itu dipindahkan, Khurud langsung dibunuh oleh anak buah Raja Achton. Hal itulah yang membuat Adam marah, sehingga ia pun langsung membalas dendam dengan cara membunuh Raja Achton dan semua pasukannya. Kini, Adam pun mengakui bahwa dirinya adalah ancaman bagi manusia, jadi dia pun rela melepaskan kekuatannya dengan mengucapkan mantra Shazam. Untuk mengantisipasi agar Adam tidak bisa menggunakan kekuatannya lagi, JSA pun membawanya ke sebuah fasilitas militer di bawah air untuk dipenjara. They'll keep him in suspended animation. As long as he's submerged, he won't be able to speak. Setelah menyerahkan Adam, Hawkman dan lainnya pun kembali ke Khandak. Di tengah perjalanan, Dr. Fate tiba-tiba mendapatkan penglihatan tentang masa depan yang buruk. Ia melihat masa depan bahwa mereka akan menghadapi peperangan yang akan merenggut nyawa Hawkman. Hal ini tentu saja membuat Dr. Fate bingung karena Adam yang dianggap sebagai ancaman kini sudah dipenjara. Jadi, siapa yang akan memulai peperangan itu? Ternyata, saat Cyclone kembali memperhatikan mahkota sabak, ia pun menyadari bahwa kalimat yang mereka baca sebelumnya ternyata terbalik, di mana mahkota itu sebenarnya bertuliskan kematian adalah satu-satunya jalan menuju kehidupan. Dari sini kita pun bisa mengetahui bahwa Ismail ternyata sengaja memancing amarah Adam agar ia dibunuh. Setelah itu ia pun terlahir kembali berkat kekuatan iblis dan mendapatkan kekuatan mahkota sabak. Benar saja, Ismail pun terlahir kembali ke dunia dengan wujud sabak. Sabak.
Dengan kekuatan api neraka, ia pun melawan para anggota JSA untuk membalas dendam. Saat para anggota JSA akan memasuki wilayah istana, mereka tiba-tiba terhalangi oleh sihir pelindung yang dipasang oleh Dr. Fate. Ternyata inilah cara satu-satunya bagi Dr. Fate jika ia ingin mengubah takdir dari Hawkman. Ia rela mengorbankan dirinya untuk menghadapi Sabak sendirian. Di dalam istana, Dr. Fate menggunakan kekuatannya untuk menghalangi Sabak. Ia juga berusaha menghubungi Adam dengan harapan Adam mungkin bisa menerima pesannya. Tak disangka Adam pun berhasil bangun dari penjara dan berusaha naik ke permukaan. Saat Dr. Fate dikalahkan dan dibunuh oleh Sabak, Adam juga berhasil mengucapkan mantra Shazam dan mendapatkan kekuatannya kembali. Tak lama kemudian Sabak akhirnya berhasil duduk di singgasananya dan dia pun berhasil mendapatkan kekuatan yang jauh lebih mengerikan. Setelah itu Sabak membangkitkan para iblis untuk membantunya mengalahkan semua manusia. Melihat semua itu, Adriana dan Karim berusaha menghadapi para iblis sementara Amon meyakinkan semua warga untuk membantu mereka. Adam akhirnya sampai di kerajaan Sabak. Ia pun langsung menyelamatkan para warga dan berhadapan dengan Sabak. Pertarungan di antara keduanya pun akhirnya terjadi. Kemenangan Adam dan Hawkman membuat semua warga Khandak bersorak gembira karena mereka akhirnya terbebas dari Sabak dan juga Intergang. Adam kemudian dinobatkan sebagai pelindung dan penguasa Khandak serta ia pun mengganti namanya dari Ted Adam menjadi Black Adam dan film pun selesai. Pada post credit scene, Amanda Waller memperingatkan Adam bahwa Khandak akan menjadi penjara untuknya dan ia dilarang keluar dari wilayah Khandak. Tak lama setelah itu, Superman pun datang dan mengajak Adam untuk berbicara. Oke, demikian alur cerita film Black Adam. Semoga kalian terhibur. Stay safe everyone dan bye-bye.